Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan satu lagu pujian, Ku bersyukur buat kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kita ulangi lagu ini dari awal. Ku bersyukur buat kasih-Mu, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Hosana bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa.
bagi kami Bapa. Kami berdoa Tuhan sekiranya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau berkati, Kau kudus. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu lagu pujian tiada berkesudahan. Tampilkan mereka di kamera apa maksudnya? Haleluya. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Masih puji Tuhan, amin. Amin. Masih semangat, amin. Kita angkat satu lagi lagu pujian Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Puja segala raja. Oh yeah, takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Tuhan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa untuk dalam namanya. Dan Tuhan biasa, kuasa mulia, ada di atas segala nama. Kita mulai dari awal. Tuhanku
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau Engkau telah memberikan, Engkau memberkati kami Tuhan dengan berkat sangat berlimpah. Sekiranya kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga mendengarkan firman-Mu kami akan memberikan persembahan kami. Kau berkati 10, 30, 100, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ya. Di mana Tuhan Yesus membuka jalan kepada Simon, Petrus, Yakobus, Yohanes, anak Zebedius yang sudah kerja keras semalam-malaman, lembur sampai ngantuk, lapar, ya letih lesu dan beban berat, pulang tidak mendapatkan hasil. Tapi ketika ketemu Tuhan Yesus di pinggir pantai, Tuhan Yesus bilang, ayo kita tebarkan jalamu yang di tengah
lebih dalam lagi. Petrus bilang, Tuhan, aku sudah kerja keras dengan kawan-kawanku. Semalam-malaman aku mencari ikan, tidak ada satupun hasilnya. Ya, saudara, Bapak Ibu, kita kadang mengalami yang bertani mungkin sudah membajak tanahnya. Ketika mau petik hasilnya dimakan babi atau dimakan orang. Mungkin engkau yang pedagang sudah membeli barang-barang dagangan, ketika engkau menjualnya tidak laku dan busuk semua. Mungkin engkau yang pemborong, ya, engkau mungkin yang pemborong, engkau sudah mengerjakannya, ketika mau diambil gajinya dibawa kabur orang. Mungkin engkau sebagai karyawan yang sudah kerja 1 bulan, ya, tapi mungkin engkau tidak mengalami hasil, malah banyak hutang di sana sini. Nah, kita belajar dari Simon Petrus yang kerja keras, ya, orangnya kerja keras itu bagus, rajin itu bagus, ya. Ya, tapi kalau kita kerja keras tidak ada mengandalkan Tuhan, kita akan sia-sia. Kita belajar di ayat 1, kita baca, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni. Dia hendak mendengarkan apa? Firman Allah. Nah, banyak orang rindu mendengarkan firman Tuhan, ya. Banyak orang rindu dan haus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengandung janji. Tapi celakalah kalau orang yang sangat banyak, ya, tidak ada lagi kerinduan mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada lagi kehausan untuk mendengarkan firman Tuhan, apalagi membacanya. Sekarang ini sangat banyak dipermudah oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Khotbah dari siapa saja boleh, pendeta saja, siapa saja boleh, ya, dari luar negeri juga boleh. Itu semua ada di genggaman tanganmu lewat HP-mu. Tetapi yang jelas, engkau adalah orang yang mencari Tuhan, orang yang merindukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, bukan orang-orang yang banyak tapi tidak merindukan firman Tuhan. Di ayat 2 dan 3 kita melihat, kita baca, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Nah, salah satu perahu, ya, yaitu perahu siapa? Ia naik perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, jadi rupanya di atas perahu itu masih ada orang-orang, ya, sehingga Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Perhatikan, orang-orang yang rindu akan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mulai melihat sasaran, melihat target. Jadi kita itu jadi orang kerja atau sekolah, kita harus, mata kita itu selain mata jasmani ada mata rohani yang bisa melihat sasaran. Itu adalah target, ya. Nah, Tuhan Yesus melihat itu, dan aku harus target ke perahu itu. Aku harus naik perahu itu. Dia naik perahu itu, dan dia mengajar firman Tuhan. Tapi target yang sesungguhnya yang dia mau target adalah bukan orang banyak itu. Dia yang target sesungguhnya adalah Simon, Yakobus, Yohanes anak Zebedius. Itulah target Tuhan Yesus ketika dia di pinggir pantai melihat perahu-perahu itu. Mungkin perahu-perahu yang lain mungkin mereka dapat ikan, makanya nggak menjadi target. Sedangkan perahunya Simon tidak dapat ikan. Semalam-malaman dia kerja keras, dia susah. Mungkin istrinya dan anak-anaknya di rumah lagi menunggu beras hasil tangkapan ikan dari Simon, Yakobus dan Yohanes.
dia tahu namanya dia Tuhan, ya target itu harus dipenuhi. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kita hidup kita harus punya target. Mata rohani kita harus tajam melihat ke depan. Ya, harus engkau ambil target itu, sasaran itu. Nah, dia mulai mengajar di ayat 2 dan 3 karena dia melihat target tadi. Ya. Nah, di ayat 4 kita baca yuk. Ayat 4 1 dan 3. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada siapa? Kepada siapa? Simon. Nah, bukan kepada orang banyak itu, dia kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, kan? Padahal dalam perahu itu banyak, tapi dia fokus kepada target sasaran. Ya, Simon, bertolaklah ke dalam, tebarkan perahumu. Ya, apa jawabannya Simon? Simon menjawab di ayat 5. Yuk kita baca di ayat 5. Simon menjawab, apa saudara? Jawabannya Simon, dia tidak bilang Tuhan, enggak, dia bilang apa? Guru, ya. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Nah, ini garis bawahi, kami bekerja keras, ya. Dan kami tidak menangkap apa-apa, belum, enggak ular, enggak biawak, enggak, apalagi paus, apalagi ikan yang paling mahal, ikan apa? Ikan koi ya, ikan yang paling mahal. Ini ikan yang berduri, ikan betik itu pun enggak dia tangkap, ya. Ngeri sekali ya, tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, betul ya? Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Ya, sambil kesal, sambil ngomel, sambil ngomong kepada guru, yaitu Yesus. Dia ngomel, aku ini penangkap ikan yang senior, penangkap ikan yang ulung, aku ini penangkap ikan yang hebat. Masa sepanjang malam aku gak dapat? Ini guru ini nyuruh aku suruh lebarkan jalan. Emang dia bisa nangkap ikan apa? Dia ngomel-ngomel, tapi dia juga tebarkan jalan itu. Ini adalah bukti ketaatan. Apa saudara? Bukti ketaatan. Taat sama guru. Guru adalah pemimpin. Taat kepada gembala. Gembala adalah pemimpin. Taat kepada bos di perusahaan, bos adalah pemimpin. Taat kepada presiden, presiden adalah pemimpin. Taat kepada dosen, dosen adalah pemimpin. Ketika engkau taat, ya, kita baca ayat 6. Kita baca ayat 6. Dan setelah mereka menangkap apa? Menangkap sejumlah, yang keras, besar ikan, sehingga jala mereka apa? Mulai koyak. Tuh, ketaatan mendatangkan berkat. 1, 2, 3. Ketaatan mendatangkan berkat. Ya, jangan banyak protes. Katakan jangan banyak protes. Ya, jangan banyak demo. Katakan jangan banyak demo. Ya, haleluya. Ketaatan mendatangkan apa? Berkat. Ya, taat saja. Karena apa? Seorang pemimpin tidak pernah mencelakakan muridnya, ya. Seorang pemimpin tidak pernah mencelakakan sebagai muridnya, ya. Seorang pemimpin tidak mencelakakan karyawannya, ya. Biarkan saja, ya. Apa yang dikatakan pemimpin, taat saja. Karena pemimpin dia punya melihat jauh. Dia enggak melihat mata jasmani, enggak. Dia melihat mata rohani. Karena apa? Pemimpin itu kalau melihat mata jasmani banyak masalah, ya. Dia melihat mata rohani. Ketika dia mata rohani, dia tahu bahwa di balik masalah itu ada berkat, ya. Itulah seorang pemimpin, ya. Tapi bawahan selalu melihat apa yang ada, apa yang dilihat oleh matanya. Dia nggak melihat mata rohani, sehingga banyak protes. Ketika kita taat, maka kita akan mendapatkan ikan yang banyak. Katakan ikan yang banyak. Haleluya. Ya, ikan yang banyak. Nah, mari kita baca ayat 7, ya. Di ayat 7. Bisa mana aja ayat 7?
Lanjut di ayat 7, 1, 2, 3. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Dibagikan aja. Bagikan. Nah, isyarat yang ketujuh, ya, isyarat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh, tidak sanggup sendiri karena jalannya mau koyak, nggak mampu mengangkat sendiri, nggak mampu. Ya, nah untuk mengangkat ikan paus yang besar, ya, untuk mengangkat ikan yang gede, ya, walaupun Arnold badannya gede, nggak akan sanggup mengangkat. Nah, saudara, aku pernah melihat di TV, ya di TV ikan terdampar di pantai, wis panjang besar kali memang, bener-bener lah rupanya. Kalau ikan laut tuh gede-gede, pantas dia makan si Yunus. Kan gitu kan, pantas nelan si Yunus. Rupanya di dalam perut ikan itu ada kamar-kamar, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Ya, saking gedenya ikan itu kan. Mungkin sebesar gedung ini. Jadi di dalam perut ikan Yunusnya bisa lari-lari. Kan gitu, karena gede. Tapi cuma Yunus aja sendiri. Kira-kira gitu, yang lainnya ikan-ikan yang dia makan. Nah, Simon nggak sanggup sendiri. Halo, kalau kita mau mencari berkat yang besar, kita harus unity, gotong royong. Katakan gotong royong. Bersama-sama, katakan bersama-sama. Unity, katakan unity. Gotong royong dengan istri, gotong royong dengan anak, dengan menantu, dengan jemaat, dengan tetangga, dengan karyawan yang lain. Makanya, Bapak Ibu, perusahaan yang besar, karyawannya ribuan, betul? Betul? Kenapa? Karena ikannya gede-gede, gak sanggup diangkat 10 orang, gak sanggup, ya. Jadi gotong royong itu penting, ya. Suami istri bisa mengangkat ringan, ya kira-kira seperti itu. Suami mengangkat 1 juta, istri mengangkat 1 juta, 2 juta, gitu. Anak lagi mengangkat 1 juta, anak nomor 1 mengangkat 1 juta, anak yang nomor 10 juga mengangkat 1 juta, sudah 2 juta tambah 10 juta, 12 juta. Kan saudara? Tetapi kalau sendiri-sendiri nggak bisa mengangkat berkat yang besar. Ini diperlukan unity, ya. Sebuah event yang besar, KKR yang besar, Natal yang besar, itu dibutuhkan orang yang besar, orang yang banyak maksudnya, orang yang unity yang banyak. Kami ngikuti KKR 1 juta orang Benny Hinn tahun 2000 berapa ya? 2002 atau 2000 berapa di Sentul, Ancol, bukan Sentul, Ancol, di Ancol. Ya saudara, pendetanya aja bukan dijemputnya pakai mobil saudara, tapi pendetanya dijemput pakai helikopter, saking nggak bisa nerobos tempat itu saudara. Desak-desakan, KKR-nya jam 6, jam 2 sudah datang orang. Ini luar biasa, ya. Kenapa? Untuk mencari jiwa-jiwa 1 juta orang dibutuhkan 10.000 orang panitia, ya. 10.000 orang panitia, bagian kebersihan aja 1.000, bagian keamanan 2.000, ya, bagian catering 5.000, ya. Apalagi bagian maintenance listrik ribuan orang, ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya 1 juta orang besar. Ya, ini saudara. Jadi kita gotong royong itu penting. Yang selanjutnya di ayat berapa? Ayat berapa? 8 ya, 8. Kita baca ayat 8, 1, 2, 3. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan. Nah, tadi ngomong apa? Yang pertama tadi ngomong apa? Yang pertama ngomong apa? Guru. Betul ya? Tadi guru. Aku sudah bekerja keras
guru yang nyuruh udahlah tebarkan juga. Bah, ikan yang besar. Udah dapat ikan yang besar, langsung angkat langsung Tuhan. Dari guru menjadi apa? Tuhan. Saudara, artinya apa? Ketika orang yang menemukan Tuhan, itu hatinya diubah seketika. Yang tadinya ngomel-ngomel langsung tersungkur, gak bisa berkata-kata, tidak bisa berkata-kata, namanya udah tersungkur dalam, langsung tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Yang tadinya ngomel-ngomel si Petrusnya sambil bekerja, sok jago, sok hebat, mengandalkan kekuatan dan kepintaran karena dia nelayan yang paling hebat, kira-kira seperti itu, tapi gak dapat hasil apa-apa. Itu sudah targetnya Tuhan Yesus, tembakannya Tuhan Yesus tercapai tepat sasaran. Yang tadinya orang ini kesusahan mengandalkan diri sendiri, nyebut guru, sehingga ketika hatinya diubah, dia berkata, Tuhan, hatinya sudah hati Tuhan, aku ini orang berdosa, pergilah dariku. Dia merasa tidak layak di hadapan dia, karena Tuhan menemui dia. Haleluya. Ayo, temuilah Tuhan, maka hatimu akan jadi baru. Karena Tuhan yang bisa mengubah hati kita menjadi hati yang baru. Amin. Kita baca di ayat 9. Yuk. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bukan hanya Petrus, tetapi orang banyak yang diajar oleh Tuhan Yesus tadi di perahu dan di pantai tadi. Mereka takjub. Semalam-malaman dia nggak dapat ikan. Itu guru hanya nyuruh orang yang paling dalam, tebarkan jalan, dapat ikan. Sehingga pertobatan massal terjadi, bukan hanya Petrus di situ. Mata rohani sebagai pemimpin itu pas ketika di dalam kesusahan tidak dapat hasil karena mata jasmani. Dia melihat memang mata jasmani memang betul-betul susah, tetapi sebagai pemimpin dia sanggup melihat mata rohani. Di sana ada berkat, di sana ada mujizat. Kita baca ayat 10, ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Yang tadinya Petrus adalah sibuk bekerja, tidak mengenal gurunya, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal ibadahnya, tidak mengenal doanya, tidak mengenal kulnya, tidak mengenal kaum bapak, kaum ibu, tidak mengenal itu. Yang penting kerja, cari duit. Sehingga Petrus mulai, oh iya, aku harus mengandalkan Tuhan ketika aku mencari ikan. Aku harus mengandalkan Tuhan ketika aku berdagang. Aku harus mengandalkan Tuhan ketika aku bertani. Aku harus mengandalkan Tuhan ketika aku melamar kerjaan. Aku harus mengandalkan Tuhan ketika aku berkarya. Jadi Tuhan membela anak-anaknya. Pemimpin membela bawahannya. Tuhan membela umatnya. Orang tua membela anak-anaknya. Itu ada pembelaan, ada kabar ketika kita mengandalkan Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam rumah tangga, dalam apapun. Katakan amin. Ayat 11 yang terakhir. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nih, saking menggebu-gebunya pertobatannya si Petrus tadi, si Simon tadi itu. Aku mulai sekarang enggak lagi menjala manusia, enggak lagi menjala ikan. Aku mau masuk sekolah Alkitab. Itu kira-kira. Aku mau masuk sekolah Alkitab. Sehingga dia tinggalkan jalannya dan kapalnya, dikasihkan ke
orang lain dan dia pergi ikut Yesus sekolah Alkitab. Bapak Ibu yang terhormat, engkau tidak perlu sekolah Alkitab untuk melayani Tuhan Yesus. Amin. Engkau tetap bekerja di ladang kerjaanmu, tetapi engkau menjadi terang di tempat kerjamu. Engkau tetap sekolah di sekolahmu, tetapi engkau bisa melayani, memuridkan di sekolahmu. Engkau tetap kuliah di dalam kampusmu, tetapi engkau bisa mencari jiwa-jiwa di dalam kampusmu, bukan hanya belajar. Ya, makanya ada pool karyawan di perusahaan itu, ada pool pelajar, ada pool mahasiswa, ya, ada pool pedagang, ya, bahkan ada persekutuan pengacara-pengacara Betel, ya, kalau di Jakarta semua pengacara dikumpulin, mereka bersekutu, ya, sepengacara. Persekutuan ojol, ya, persekutuan ojek, ya. Bagaimana mereka bukan hanya sekedar mengojek, tetapi mengojek yang mengandalkan Tuhan, pengacara yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yang melayani Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan. Ketika engkau menemukan Tuhan, hatimu diubah dan engkau mengandalkan Tuhan di dalam segala lakumu. Engkau diberkati Tuhan seperti Petrus yang kerja keras mengandalkan dirinya sendiri, tidak mendapatkan hasil, hasilnya nol. Tetapi ketika ketemu Tuhan, taat apa perintah Tuhan, melayani Tuhan, sehingga dia mendapatkan ikan yang besar, hasil yang besar. Kita bangkit berdiri, kita tutup. Haleluya.